6 pelaku begal handphone di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap usai menganiaya korbannya. Seorang pelaku pencurian di 18 kamar kos di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya diringkus polisi. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan, deretan mainan bertema merah putih mulai menghiasi sudut-sudut kota Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, seorang pelaku pencurian di 18 kamar kos di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya diringkus polisi. Tersangka membawa kabur seluruh isi kamar, mulai dari perabotan hingga instalasi listrik. Oh ya sudah, stop di ini, weh. Subdit 3 Jatandras di Treskrimum Polda Sumsel meringkus tersangka pencurian di rumah kos di tepi Jalan Pom 9 Ilir Barat 1 Palembang. Tersangka bernama Yunus Effendi kemudian dibawa ke lokasi pencurian di kawasan Lorok Pakjo untuk olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan, tersangka diketahui membobol 18 unit kamar kos dan membawa kabur seluruh isi ruangan, mulai dari kasur, kloset, pendingin ruangan, hingga instalasi listrik. Total kerugian ditaksir mencapai 257 juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku menyasar indekos yang sepi penghuni. Ia lebih dulu menyewa satu kamar lalu merusak pintu kamar lain satu persatu untuk mengangkut barang secara bergilir. Yang mana pelaku ini dia modusnya memasuki kos-kosan yang memang kosong, kos-kosan itu kosong, diambil sedikit demi sedikit, dan ada beberapa juga yang klosetnya AC, spring bed semua, dan ada beberapa pintu juga diambil karena kosong. Pada saat korban mengecek kosan tersebut sudah beberapa bagiannya sudah hilang, sehingga di foto-foto kami kita terlanjuti, alhamdulillah kita berhasil amankan untuk pelaku. Kalau kerugian totalnya itu 250 jutaan kurang lebih. Kasus ini masih dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan lokasi lain yang menjadi sasaran. Sementara tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan dijerat dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Woi, kau ini banyak nih kopal. Aku di karung itu nih. Yola galo. Motor dibawa. Mana surat-surat motor kau nih? Mana motor? 6 pelaku begal handphone di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap usai mengeroyok korbannya. Mereka beraksi dengan berpura-pura terlibat tawuran, lalu mencari sasaran secara acak. Unit 3 Subdit Jatandras di Treskrimum Polda Sumsel menangkap 6 pelaku begal handphone yang beraksi di Jalan Perjuangan Sukajaya, Sukarami, Palembang. Aksi mereka sempat viral di media sosial setelah terekam mengejar dan mengeroyok korban di jalanan. Komplotan ini diketahui berkeliling dengan sepeda motor menggunakan modus tawuran untuk mengelabui warga. Saat menemukan korban yang tengah berboncengan, mereka langsung menghadang dan memukulinya. Korban sempat mencoba melarikan diri namun kalah jumlah dan akhirnya dianiaya hingga terluka. 1 unit handphone turut dibawa kabur para pelaku. Selain 6 pelaku yang telah ditangkap, polisi masih memburu 4 orang lainnya yang diduga ikut terlibat. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan lokasi serta korban lain dari aksi serupa. Dirampas HP-nya, dipukul bagian kepalanya dengan botol dan tajam. Alhamdulillah ada 6 orang yang kita amankan. Selanjutnya mereka kita proses untuk kita pengembangan lebih lanjut, dan mereka ini memang ngaku ya geng ex berani namanya. Tapi itu kita akan dalami untuk TKP yang lain. Saat ini 6 tersangka telah ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Untuk pertama kalinya upacara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Palembang tidak digelar di pelataran Benteng Kuta Besar. Tahun ini pemerintah Kota Palembang memilih kawasan Jakabaring Sport City sebagai lokasi baru pelaksanaan upacara. Peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Palembang tahun ini akan digelar di kawasan Jakabaring Sport City. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang rutin dilangsungkan di pelataran Benteng Kuta Besar. Lokasi upacara dipindahkan karena area tersebut masih dipadati berbagai agenda, seperti pameran UMKM dan lomba perahu bidar. Pemindahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Palembang. Untuk kemarin ada beberapa opsi yang ternyata disepakati dengan Forkominda dan juga dari panitia. Kita peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di Jakabaring mengingat baru selesainya dan juga ada acara event dalam rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia di BKB. Kita alihkan ke sana. Warga biasa boleh ikut Pak acara itu? Mungkin ada kita ada petunjuk teknis, ada juklak dan juga ada SOP-nya. Meski berganti tempat, semangat dan kehidmatan dalam memperingati Hari Kemerdekaan tetap menjadi prioritas utama. Muhammad Reza Pahlavi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warna merah putih mulai menghiasi pinggiran jalan Kota Palembang. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, wajah Kota Palembang mulai ramai dengan pedagang bendera dan pernak-perniknya. Di sejumlah ruas jalan, warna merah putih berkibar di antara deretan lapak dadakan yang menjamur. Salah satunya milik Agustina, seorang ibu 5 anak, yang saban pagi hingga sore membuka dagangan di pinggir jalan Gubernur Habastari Jakabaring. Sejak 1 Agustus 2025, ia kembali menjajakan bendera aneka ukuran mulai dari yang kecil seharga Rp10.000 hingga bendera sepanjang 10 meter yang dibanderol Rp250.000. Dalam sehari, Agustina bisa menjual 4 hingga 6 bendera dengan omset mencapai Rp250.000. Tak hanya bendera, ia juga menawarkan pernak-pernik khas Agustusan, seperti kapal Teluk Abang yang dijual Rp45.000. Meski dagangan tetap laku, tahun ini terasa berbeda. Jika tahun lalu hanya ia sendiri yang berjualan di kawasan itu, kini semakin banyak pedagang yang ikut mencari peruntungan serupa. Rezeki pun harus dibagi dan suasana tak seramai tahun sebelumnya. Namun di balik persaingan itu, Agustina tetap bersyukur. Hasil dagangan sederhana ini cukup membantu mencukupi kebutuhan rumah dan sekolah anak-anaknya. Bu, ini bendera sudah laku? Sudah, alhamdulillah. Ini sudah berapa lembar Bu laku Bu? Sudah 6 lembar. Oh, 6 lembar. Ini kita mulai buka tanggal berapa nih Bu? Tanggal 1. Ini biasanya banyak pembeli hari apa Bu? Tanggal berapa biasanya banyak pembeli? Alhamdulillah, setiap hari lah. Oh, setiap hari ada? Tanggal 1 itu. Dari tanggal 1 itu. Setiap hari ada berapa pembeli Bu? Kadang ada 4. Yang menarik, meski tren media sosial tengah diramaikan oleh simbol bajak laut dari kartun One Piece, warga Palembang tetap setia pada semangat nasionalisme, tak satu pun mencari bendera selain merah putih. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan, deretan mainan bertema merah putih mulai menghiasi sudut-sudut Kota Palembang. Di antara ragamnya, kapal mainan menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Satu ikon musiman yang selalu hadir menyambut Semarak Agustusan. Suasana kemerdekaan mulai terasa di Jalan Merdeka Palembang. Deretan pedagang musiman kembali menghiasi trotoar dengan aneka mainan kapal dan pesawat dari akar gabus menjadi penanda Semarak Agustusan. Mainan-mainan itu ditata rapi di rak dan batang pisang, simbol sederhana dari tradisi tahunan yang terus hidup. Meski pembeli belum ramai di awal bulan, para pedagang mulai menyiapkan dagangan mereka sejak akhir Juli. Satu persatu kapal dan pesawat dijajakan, dijual seharga Rp35.000 untuk ukuran kecil hingga Rp80.000 untuk yang besar. Sebagian besar mainan didatangkan dari wilayah Pelaju, lalu dipasarkan secara bertahap seiring meningkatnya antusiasme warga. Lakulah 2-3. Biasanya ramenya pas kapan, Pak? Awal-awal tanggal 10-an. Oh, dari tanggal 10-an itu udah mulai rame ya Pak? Jualan untuk sekarang ini dari tanggal 26 Juli lah. Oh, sudah dari 26 ya? Dari sebelum Agustus. Setiap tahunnya kami tuh
kurang lebih 200. 200. Kapal sama pesawat ya? Kapal sama pesawat kurang lebih 200. Di antara mereka, para orang tua datang untuk membelikan mainan khas ini sebagai bagian dari rutinitas menyambut hari kemerdekaan. Emang biasa beli atau cuma Pak di sini Pak? Tahun sekali ini. Sekali untuk memperingati 17 Agustus ya? Jumlah pedagang diperkirakan terus bertambah menjelang 17 Agustus, terlebih dengan hadirnya Festival Bidar yang digelar Pemkor Palembang. Di tengah riuh merah putih, Jalan Merdeka kembali menjadi ruang nostalgia yang merayakan kemerdekaan dengan cara paling sederhana. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Inilah detik-detik saat anggota Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama anggota Polsek Muara Bulian Jambi meringkus pelaku penembakan terhadap anggota TNI di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Pelaku bernama Eksmarludin ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di rumah saudaranya di Kota Bengkulu. Isak tangis orang tua pelaku tak terbendung saat penangkapan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa peluru senapan angin yang digunakan menembak korban, serta sepeda motor yang digunakan untuk kabur. Berdasarkan dengan hasil koordinasi yang terjadi berdasarkan LP dari Jambi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kita melakukan penangkapan di wilayah hukum Polresta. Waktu ditangkap lagi di mana dia? Kita melakukan penangkapan di Jalan Raden Fata, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebak. Itu di rumah ya? Ya, di rumah. Kasus ini berawal dari cekcok antara pelaku dan korban yang merupakan seorang anggota TNI saat berada di kebun sawit di Desa Singkawang, Kecamatan Muara Bulian, dan berujung penembakan menggunakan senapan angin 7 Juli lalu. Setelah penangkapan, pelaku langsung dibawa ke Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Rohidin dengan pidana penjara 8 tahun, denda 700 juta rupiah, serta uang pengganti 39 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun penjara. Selain itu, Rohidin juga dituntut untuk dicabut hak politiknya selama 2 tahun. JPU menilai Rohidin bersalah karena melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi untuk keperluan pilkada. Tuntutan terhadap Rohidin lebih tinggi dari 2 terdakwa lain. Mantan Sekretaris Daerah Isnan Fajri dituntut 6 tahun penjara, sedangkan mantan ajudan Rohidin Efriansyah dituntut 5 tahun penjara. Masih intelektual aja, ya kan? Akhirnya dia yang menggerakkan semuanya gitu. Makanya uang terkumpul dan harus melakukan pemerasan dari jabatan yang eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Termasuk asetnya juga kita sita, Bang? Aslinya disita, yang termasuk uang yang 6 itu dirampas negara sebagai pengurang uang pengganti. Pengganti kan besar, 39 miliar. Kalau tidak mencukupi, maka itu jadi pengurang uang pengganti. Aset-asetnya walaupun di luar tempus, nanti kita perhitungkan sebagai pengurang uang pengganti. Atas tuntutan jaksa, Rohidin merasa keberatan dan akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang memberatkan dirinya. Ya, kita sudah mendengarkan tadi, nanti kita akan melakukan pledoi pembelaan terhadap tuntutan yang disampaikan. Prinsip kita jalan. Pak, kita merasa keberatan dapat tuntutan Pak. Sebelumnya dalam fakta persidangan terungkap, Rohidin melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon 2 agar mau membantu memenangkan pilkada. Uang hasil pemerasan tersebut dikumpulkan dan akan dibagikan ke daftar pemilih tetap pada pilkada tahun 2024.
Namun belum sempat dibagikan, Rohidin terlebih dahulu terjaring OTT bersama Sekretaris Daerah dan ajudannya oleh KPK. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Satu persatu kendaraan dinas milik sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu diperiksa oleh petugas gabungan dari Bapenda, Satpol PP, dan Ditlantas Polda Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat aset daerah yang masih layak digunakan hingga ketaatan membayar pajak. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 menunggak pajak. Kendaraan tersebut langsung ditahan dan dipasang stiker tunggak pajak oleh petugas Satpol PP. Kebanyakan kendaraan dinas menunggak pajak karena pemakai lupa membayar pajak dan belum adanya dana dari OPD. Selain menindak kendaraan menunggak pajak, petugas juga melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan. Jika ditemukan kendaraan yang tak layak pakai, akan dikembalikan ke daerah dan dilakukan lelang untuk pemasukan daerah. Roda 4 itu baru terdata 2 unit yang tidak patuh pajak kendaraan, langsung dilakukan penindakan dan penempelan stiker terhadap kendaraan tersebut. Dan ada beberapa kendaraan roda 2 yang juga sama, yang tidak patuh, itu tetap lakukan penahanan. Dan kami masih tetap memberikan kebijakan kalau ingin mengurus pajak, kami sudah menyediakan samsat, mobil samsat keliling. Dari data BKAD, ada 3.809 kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Bengkulu. Pengecekan dilakukan untuk melihat kelayakan kendaraan dinas. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim penyidik unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polresta Jambi menetapkan 3 orang tersangka kasus pengadaan bahan kimia untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023 di PDAM Tirtamayang, Kota Jambi. Kini berkas perkara telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan. Ketiga orang tersangka ini berinisial MK, HF, dan RW. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan pengadaan bahan kimia jenis yang digunakan untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023. Kini berkas perkara kasus tersebut telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Namun polisi belum menjelaskan secara rinci apa peran dan jabatan masing-masing tersangka. Benar, saat ini penyidik unit Tipikor Polresta Jambi itu telah menetapkan 3 orang tersangka yang berinisial MK, HF, dan RW terkait pengadaan bahan kimia Sukolit LA24AZ yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirtamayang Kota Jambi sejak tahun 2021 hingga 2023. Dan saat ini perkara tersebut sudah masuk ke tahap 1. Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024 lalu di PDAM Tirtamayang, Kota Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Warga Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menangkap pencuri spesialis rumah kosong. Pelaku kedapatan mencuri tabung 3 kg dan handphone. Pelaku yang ditangkap langsung diserahkan ke Polsek Sekernan. Pelaku Amrin, warga Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, melakukan pencurian saat rumah sedang kosong. Beruntung pelaku tidak diamuk warga. Warga sejak awal telah curiga terhadap pelaku dan memergokinya saat masuk sebuah rumah kosong. Beruntung petugas dari Polsek Sekernan Muaro Jambi cepat datang ke lokasi kejadian, sehingga pelaku pencurian spesialis rumah kosong tersebut selamat dari amukan warga setempat. Kasus pencurian di Desa Sekernan, saya harus memerintahkan untuk anggota menjemput dan mengamankan daripada tersangka tersebut, kemudian dibawa untuk kita proses lebih lanjut di Polsek Sekernan. Ya, kronologis penangkap ini seperti apa? Ya, pertama dia mencuri tabung gas LPG ukuran sedang dan juga HP jenis Infinix. Kemudian setelah mencuri itu ada beberapa warga yang memergoki. Setelah memergoki, khususnya yang punya LPG ini, gas LPG ini, langsung menangkap daripada pelaku ini. Kemudian makin ramai orang
dia ditangkap kemudian diamankan di rumah Pak RT. Nah setelah itu warga menelpon saya langsung memerintahkan anggota untuk menjemput pelaku untuk kita proses lebih lanjut. Untuk pelaku sendiri sudah kerap melakukan hal tersebut atau? Ya, dari informasi dari warga sementara memang kelihatannya itu pekerjaan daripada pelaku ini, karena dia pekerjaannya juga serabutan ya, jadi dia untuk jajan, untuk kebutuhan hari-hari, melakukan pencurian seperti itu. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Sekernan. Sebelum ditangkap, warga desa Sekernan sudah resah akibat banyaknya tabung 3 kg warga yang hilang. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Rekaman amatir ini sengaja kami samarkan. Dalam video tampak warga menemukan jasad seorang pria mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Selanjutnya polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad pria dengan ciri-ciri mengenakan celana jeans dan berjaket merah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Salah seorang warga menduga kuat korban adalah salah satu anggota keluarganya bernama Pandra yang bekerja sebagai pegawai koperasi. Ia dilaporkan hilang saat sedang mendatangi rumah salah seorang nasabah di Desa Candi Mas Natar. Saat itu, korban sempat melakukan panggilan video dengan kekasihnya dan memberitahukan bahwa ia sedang pergi keluar bersama nasabahnya untuk mengambil uang. Namun, selang beberapa waktu, korban justru sudah tak bisa dihubungi. Pihak keluarga yang curiga langsung mendatangi rumah nasabah tersebut dan mendapat laporan tetangga yang membenarkan melihat kedatangan korban. Mereka ini diajak sama nasabahnya untuk keluar untuk mengambil uang tagihan. Di dalam perjalanan sekitar 10 menit itu mereka sempat video call dengan pacar. Dari 10 menit kemudian HP ini tidak ada sinyal, tidak bisa dihubungin, pokoknya otomatis mati total. Nah kebetulan juga ini sebagai pacarnya ini langsung konfirmasi ke ponaan yang berada di Natar. Nah setelah konfirmasi dengan ponaan yang di Natar, mereka bergerak untuk mencari dan berkunjung ke rumah nasabahnya. Sampai di lokasi, memang benar si Pandra ini, almarhum ini sempat bertamu, itu menurut informasi dari salah satu warga. Nah, tapi di waktu mereka keluar dari rumah itu, salah satu dari warga ini tidak ada yang tahu. Nah, apa mereka ke barat atau ke timur, pokoknya nggak tahu. Yang pastinya dia sempat berkunjung di situ. Pandra diketahui bekerja di Koperasi Lampung Jaya Bersatu. Saat menjalankan tugas penagihan ke rumah nasabahnya, ia menggunakan sepeda motor yang hingga kini juga belum ditemukan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Polisi sudah menangkap Salam Prayitno, pria berusia 46 tahun pelaku pembunuhan terhadap Pandra Apriliandi, seorang pegawai koperasi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku guna mengungkap motif dan modusnya dalam melakukan aksi keji tersebut. Sebelumnya, korban Pandra sempat dinyatakan hilang sejak Sabtu malam 25 Juli lalu. Korban sempat menghubungi kekasihnya saat sedang bersama pelaku yang merupakan nasabah di koperasi tempatnya bekerja. Namun beberapa hari tak ada kabar, korban justru meninggal dunia yang jasadnya ditemukan mengapung di aliran sungai di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Terkait pelaku alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Harapan kami, memang kami bekerja ada tahapan-tahapan sehingga kita untuk bisa menetapkan dia sebagai tersangka, kemudian menangkapnya, itu pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, kami terus. Dari hasil otopsi jasad korban, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mengatakan ada sejumlah luka di beberapa bagian tubuh korban akibat pendarahan masif hingga pukulan benda tumpul. Nah, kita masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa
luka-luka tersebut, terutama yang di leher itu akibat dari perdarahan masif. Jadi untuk sementara, untuk sebab kematian korban itu akibat perdarahan masif karena trauma tajam yang memotong pembuluh darah besar leher dan batang tenggorok serta kerongkongan. Dari peristiwa ini, sebelumnya pada Kamis kemarin puluhan warga juga mendatangi rumah pelaku di Dusun Purworejo, Desa Berantiraya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, dan melakukan pengerusakan hingga pembakaran. Aksi massa ini dilakukan lantaran tersulut emosi dengan aksi keji pelaku terhadap korban. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Rumah milik seorang warga pelaku pembunuhan terhadap pegawai koperasi di Desa Berantiraya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dirusak dan dibakar massa. Puluhan anggota polisi dan petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kobaran api yang sudah meluluh lantakan seisi rumah. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Tony Kasmiri menyebut aksi massa ini dilakukan karena tersulut emosi lantaran pemilik rumah bernama Salam melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang pegawai koperasi bernama Pandra Apriliandi, warga Lampung Utara. Saat ini pelaku juga sudah diamankan dan masih dalam pemeriksaan guna mengungkap motif dari aksi keji yang dilakukan. Situasi alhamdulillah sampai saat ini sudah kita lakukan penjagaan 2 SSK dari Dalmas dan 2 SSK dari Brimob berikut gabungan fungsi dari Lampung Selatan dan di backup dari Polda Lampung. Seperti itu. Kami harapkan untuk rekan-rekan kami pasti transparan untuk keluarga korban ataupun jangan terprovokasi. Percayakan pada kami, beri kami kesempatan. Insya Allah semuanya akan selesai seperti itu. Dan sampai saat ini pun sudah kurang lebih 7 saksi kalau tidak salah saya hitung ya, 7 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan awal seperti itu. Sebelumnya warga menemukan jasad korban Pandra mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Berantiraya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang saat sedang menagih tunggakan pinjaman ke rumah salah seorang nasabah di Desa Candimas, Natar, Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Terpidana Mohrobi Hakim dieksekusi dan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A, Pangkal Pinang, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam kasus korupsi dana kredit usaha rakyat di Bank Sumsel Babel yang bekerjasama dengan perusahaan swasta PT HKL. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Mohrobi Hakim melanggar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dijatuhi hukuman selama 2 tahun, serta denda sebesar Rp300 juta subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga Rp20,2 miliar. Putusan kemarin mengabulkan kasasi penuntut umum, jadi pidana penjaranya 2 tahun, denda Rp300 juta. Dan apabila tidak dibayar diganti 3 bulan kurungan. Denda nanti kita eksekusi, kalau dia bayar kita belum menjalani kurungan, kalau tidak bayar dia menjalani kurungan 3 bulan. Ada, insya Allah ada dan kita usahakan itu terus cepat ya. Berapa orang? Ya. Berapa orang? Hari ini satu yang ini. Rencana akan berlanjut lagi ya? Iya, masih kan pidananya ada 8. Tapi yang baru kita terima putusannya Pak Robi. Mohrobi Hakim merupakan satu dari 8 terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Dari 8 kasasi yang diajukan, 5 putusan telah keluar dan baru 1 orang yang dieksekusi.
4 terpidana lainnya akan segera menyusul dieksekusi, sementara 3 terdakwa lain masih menunggu putusan Mahkamah Agung. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel. Diduga mengantuk saat berkendara, sebuah truk tanpa muatan menabrak pembatas flyover Simpang Bandara tepat di depan Polsek Sukarami, Palembang. Sebuah truk tanpa muatan menabrak pembatas flyover Simpang Bandara di Jalan Raya Palembang, Jambi, Selasa 5 Agustus 2025 pagi. Truk berwarna kuning itu mengalami kerusakan di bagian depan. As roda patah, sementara oli kendaraan mengalir ke badan jalan. Besi pembatas flyover tampak bengkok dan pecahan beton berserakan di lokasi. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 8 tepat di depan Polsek Sukarami. Truk datang dari arah kilometer 10 menuju Sukawinatan dalam perjalanan pulang dari Sekayu ke Palembang. Setelah menabrak pembatas, kendaraan sempat oleng sebelum akhirnya terguling ke sisi kiri jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sang sopir langsung diamankan pihak kepolisian. Ini kosong atau muatan nggak? Kosong. Dari Sekayu. Nak kemana Kak rencana Kak? Muat lagi atau balik? Full. Kecelakaan kini ditangani Satlantas Polrestabes Palembang. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat tersendat lantaran badan truk menutupi sebagian jalan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ditinggal ke toilet, 2 handphone milik pasien rawat inap di salah satu rumah sakit di Palembang hilang dicuri. Seorang pasien yang tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di seberang Ulu Palembang mengalami kejadian tidak menyenangkan. 2 handphone miliknya hilang saat ia sedang beristirahat di kamar rawat inap. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, ketika adik pasien yang menunggunya pergi ke toilet. Saat kembali, 2 ponsel yang sebelumnya diletakkan di atas meja sudah tidak ada. Rekaman CCTV rumah sakit memperlihatkan seorang pria tak dikenal masuk ke dalam kamar, namun pihak keluarga tidak mengenali sosok tersebut. Kejadiannya sekitar jam 12:30 malam. Ada yang masuk ke ruangan. Adek ini lagi ke kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, nengok pintu tuh renggang, terbuka. Sadarnya sekitar jam 1-an itu HP tak kakek lagi. Yang hilang HP itu Duiko, HP-nya hilang. HP apa weh? HP Realme 8i sama Intel A70. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, Saudara, Dinas Kesehatan Palembang akan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk siswa secara bergilir. Program ini akan melibatkan seluruh puskesmas yang tersebar di Kota Palembang. Memasuki tahun ajaran 2025-2026, Dinas Kesehatan Palembang mulai menggelar program cek kesehatan gratis untuk siswa di kota ini. Pemeriksaan akan dilakukan secara bergilir dan terjadwal di setiap sekolah, melibatkan 42 puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan. Ya, karena memang cek kesehatan gratis itu kan ada paket-paketnya. Jadi paket usia-usianya untuk anak-anak usia sekolah ini sesuai sekolah dasar, ada paketnya sekolah dasar, SMP, SMA, seperti itu, ada paket-paketnya. Untuk anak sekolah dasar ini pasti dia diperiksa anemia, kemudian status gizinya, seperti itu. Untuk kelancaran pelaksanaan, Dinas Kesehatan meminta pihak sekolah turut mempersiapkan para siswanya. Program ini ditargetkan berlangsung menyeluruh selama 1 tahun ke depan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
245 peserta dari berbagai lembaga pelatihan di Sumatera Selatan tengah mengikuti seleksi program magang ke Jepang. Proses seleksi berlangsung hingga 8 Agustus mendatang. Pemerintah Kota Palembang bersama Ikatan Pengusaha Kensusei Indonesia menggelar seleksi program magang ke Jepang untuk generasi muda di Sumatera Selatan. Seleksi ini diikuti 245 peserta. Mereka bersaing untuk mendapatkan kesempatan magang selama 3 hingga 5 tahun di Jepang di berbagai bidang seperti manufaktur, industri, bangunan, dan otomotif. Pemerintah tidak membatasi jumlah peserta yang akan lolos. Semua bergantung hasil seleksi dan kemampuan masing-masing peserta. Untuk mendukung kesiapan, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang telah memberikan berbagai pelatihan sebelumnya. Selain menyiapkan keterampilan, pemerintah juga menjamin keamanan para peserta yang nantinya lolos dan diberangkatkan. Mengurangi pengangguran itu pertama, dan kita harapkan dengan mereka magang ke depan, mereka akan mendapatkan skill yang sangat mumpuni, dan pada akhirnya ketika mereka kembali, mereka akan bisa membangun kota kita ini, terutama Kota Palembang, dan bisa memberikan edukasi, memberikan motivasi kepada saudara-saudaranya yang lain. Program magang ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkot Palembang dalam menekan angka pengangguran dan membuka peluang kerja ke luar negeri. Karena kita kan kerjasama dengan Kemenaker, kemudian juga dari alumni Teksi juga, tentunya semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama, keamanan mereka di sana. Kedepan, kerjasama serupa juga dimungkinkan untuk dikembangkan dengan negara lain. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menghadapi Porprov Sumsel 2025, KONI Sumsel menerapkan aturan baru yang membatasi jumlah nomor pertandingan bagi atlet di tiap cabang olahraga. KONI Sumatera Selatan telah menerbitkan aturan umum bagi para atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam aturan tersebut, setiap atlet hanya diperbolehkan mengikuti maksimal 2 nomor pertandingan dalam satu cabang olahraga. Selain itu, setiap cabang olahraga wajib diikuti minimal 9 kabupaten dan kota, dengan syarat tiap nomor pertandingan diikuti atlet dari sedikitnya 6 daerah. Karena memang kita membatasi khusus nomor-nomor yang perorangan ya, ini seperti nomor atletik. Karena memang tidak mudah untuk bisa ikut lebih dari nomor. Yang pertama dikhawatirkan nanti akan bertabrakan. Misalnya dia ikut 100 lari 100, kemudian 30 menit lagi harus final di nomor 400, kemudian 15 menit lagi harus turun di lompat jauh misalnya kan. Ini akan sangat merepotkan panitia juga, akan menguras juga secara energi ya, juga ini sangat melelahkan sekali. Melalui pembatasan ini, KONI Sumsel mendorong para atlet untuk lebih fokus dan tampil optimal selama ajang berlangsung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah menyaksikan Kompas Sumbaksal. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksal, saudara. Musim panas 2025 menjadi momen sibuk bagi klub Eropa di bursa transfer. Deretan nama besar resmi hengkang dengan mahar fantastis. Dan berikut adalah 5 pemain termahal, setidaknya hingga sebelum bursa transfer ditutup 1 September mendatang. Musim panas yang sunyi di tahun 2024 tak terulang pada tahun ini setelah Liverpool mengamankan gelar juara Liga Primer 2024-2025. Di musim panas kali ini, si Merah bahkan memecah rekor transfer Liga Primer dengan mendaratkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Armada Arne Slot merogoh kocek hampir mencapai 2,5 triliun rupiah. Asal Belanda Jorel Hato dari Ajax Amsterdam dengan nilai transfer mencapai 37 juta pound sterling.
Bek muda asal Belanda Jorel Hato resmi direkrut Chelsea dengan diikat kontrak hingga 2032 dengan nilai transfer mencapai 37 juta pound sterling atau setara 804 miliar rupiah. Hato yang dikontrak jangka panjang ini menjadikannya sebagai bagian dari proyek jangka panjang The Blues di bawah asuhan pelatih Enzo Maresca. Jorel Hato mencuri perhatian sejak debutnya bersama tim utama Ajax pada Januari 2023. Lebih dari 111 penampilan untuk Ajax dan 6 cup bersama timnas Belanda, Hato menunjukkan kedewasaan dan fleksibilitas. Surabaya menjadi tuan rumah FIVB Women's U21 World Championship 2025 mulai 7 hingga 17 Agustus. Sebanyak 24 negara akan ambil bagian. Timnas voli putri Indonesia bergabung di Pool A bersama Kanada, Argentina, Serbia, Puerto Rico, dan Vietnam. FIVB Women's U21 World Championship 2025 akan diikuti 24 negara antara lain Tiongkok, Italia, Brazil, Jepang, hingga Amerika Serikat. Timnas voli Indonesia U21 berada di Pool A bersama Argentina, Serbia, Puerto Rico, Kanada, dan Vietnam. Panitia menyiapkan 3 tempat pertandingan. Ketua Panitia Penyelenggara Volleyball Women's U21 World Championship Hani S. Surkati bilang persiapan hampir 100% selesai. Ia berharap selain sukses penyelenggaraan juga berhasil dalam prestasi. Kalau dilihat dari kesiapan kita boleh dibilang udah hampir 100% ya. 95% udah siap semua. Dan ini hari kan juga dicek oleh dari perwakilan dari Federasi Internasional buat ngecek sekali lagi apa-apa aja yang diperlukan untuk pertandingan. Tapi sampai sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan item-item yang akan diperlukan untuk pertandingan ini. Punya visi membawa akuatik menuju panggung dunia. Federasi Akuatik Indonesia gandeng sederet mantan atlet dalam kepengurusan periode 2025-2029. Pengurus Besar Akuatik Indonesia periode 2025-2029 resmi dilantik dan dikukuhkan Ketua Umum KONI Pusat, Markiano Norman di Jakarta. Dalam periode ketiga sebagai Ketua Umum, Anindya Bakri ingin prestasi akuatik Indonesia lebih maju. Dengan visi membawa akuatik Indonesia menuju panggung dunia, sederet mantan atlet Indonesia digandeng untuk masuk dalam kepengurusan. Di antaranya Richard Sambera, Kania Ratih, Patricia Yosita, serta Felix dan Albert Sutanto. Kehadiran mereka yang memiliki pengalaman diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi federasi dalam upaya mencetak atlet berprestasi. Selain mantan atlet, sejumlah tokoh seperti Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Presiden Direktur Bank BCA Hendra Lembong, serta CEO Mayapada Group Jonathan Thohir juga masuk dalam kepengurusan akuatik Indonesia. Pertama, kita ingin memadukan profesionalisme manajemen dengan juga pengalaman di lapangan. Nah, mudah-mudahan dengan atlet-atlet yang sudah senior dan juga bisa berkontribusi dan mau berkontribusi, kita bisa lebih mengerti bagaimana mendongkrak dan juga meningkatkan performa atlet menjadi level yang paling baik. Kembali digelar untuk tahun keempat, turnamen mandiri 3x3 Indonesia tambah kategori kelompok umur, mulai dari usia 12 tahun campuran hingga usia 23 tahun. DPP Perbasi dan PT Super Sports Sensation kembali menggelar turnamen 3x3 tingkat nasional. Kesuksesan melahirkan pebasket yang mampu menembus panggung dunia membuat turnamen ini kembali hadir di tahun keempat. Yang berbeda, penyelenggara kini menambahkan 2 kategori usia, yakni usia 12 tahun campuran serta usia 15 tahun. Sebelumnya hanya ada kategori usia 18 dan 23 tahun. Adapun kompetisi akan terbagi dalam 3 zona. Diawali zona Sumatera mulai 23 Agustus, kemudian berlanjut ke zona Jawa, serta zona NTB dan Bali. Penyelenggara bilang animo peserta semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meski begitu, masih tersedia beberapa slot di beberapa zona untuk tim yang akan berpartisipasi. Seperti diketahui, ajang ini telah melahirkan beberapa pemain yang baru saja mengikuti Inaspo 3x3 World Tour, seperti Jonathan Patrick Alex dan Evelyn Vio. Ini semuanya dibuka, jadi tidak hanya untuk yang seri pertama di Medan saja, ini semua dari Medan hingga ke Bali, Lombok, semua sudah dibuka. Jadi semuanya sudah masuk, walaupun belum penuh. Tapi untuk Medan hampir penuh sedikit lagi.
Usai jeda kami masih akan kembali lagi saudara. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Unit 3 Subdit Jatantras di Treskrimum Polda Sumsel menangkap 6 pelaku begal handphone yang beraksi di Jalan Perjuangan Sukajaya, Sukarami, Palembang. Aksi mereka sempat viral di media sosial setelah terekam mengejar dan mengeroyok korban di jalanan. Komplotan ini diketahui berkeliling dengan sepeda motor menggunakan modus tawuran untuk mengelabui warga. Saat menemukan korban yang tengah berboncengan, mereka langsung menghadang dan memukulinya. Korban sempat mencoba melarikan diri namun kalah jumlah dan akhirnya dianiaya hingga terluka. 1 unit handphone turut dibawa kabur para pelaku. Selain 6 pelaku yang telah ditangkap, polisi masih memburu 4 orang lainnya yang diduga ikut terlibat. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan lokasi serta korban lain dari aksi serupa. Dirampas HP-nya, dipukul bagian kepalanya dengan botol dan batu tajam. Alhamdulillah ada 6 orang yang kita amankan. Selanjutnya mereka kita proses untuk kita pengembangan lebih lanjut. Dan mereka ini memang aku ya geng ex berani namanya. Tapi itu kita akan dalami untuk TKP yang lain. Saat ini 6 tersangka telah ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum. Reski Oktora, Pukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Oh ya sudah, stop di ini, weh. Jangan di sini lah. Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Sumsel meringkus tersangka pencurian di rumah kos di tepi Jalan POM 9 Ilir Barat 1 Palembang. Tersangka bernama Yunus Effendi kemudian dibawa ke lokasi pencurian di kawasan Lorok Pakjo untuk olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan, tersangka diketahui membobol 18 unit kamar kos dan membawa kabur seluruh isi ruangan, mulai dari kasur, kloset, pendingin ruangan, hingga instalasi listrik. Total kerugian ditaksir mencapai 257 juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku menyasar indekos yang sepi penghuni. Ia lebih dulu menyewa 1 kamar lalu merusak pintu kamar lain satu persatu untuk mengangkut barang secara bergilir. Yang mana pelaku ini dia modusnya memasuki kos-kosan yang memang kosong, kos-kosan itu kosong, diambil sedikit demi sedikit, dan ada beberapa juga yang klosetnya AC, spring bed semua, dan ada beberapa pintu juga diambil karena kosong. Pada saat korban mengecek kosan tersebut sudah beberapa bagiannya sudah hilang, sehingga di protokol kami kita lanjuti, alhamdulillah kita berhasil amankan untuk pelaku. Kalau kerugian totalnya itu 257 juta kurang lebih. Kasus ini masih dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan lokasi lain yang menjadi sasaran. Sementara tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan dijerat dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Woi, kau ini banyak ini kopal. Aku di karung itu nih. Yola galo. Motor dibawa. Mana surat-surat motor kau nih? Motor, mana surat? Suasana kemerdekaan mulai terasa di Jalan Merdeka Palembang. Deretan pedagang musiman kembali menghiasi trotoar dengan aneka mainan kapal dan pesawat dari akar gabus menjadi penanda Semarang Agustusan. Mainan-mainan itu ditata rapi di rak dan batang pisang, simbol sederhana dari tradisi tahunan yang terus hidup. Meski pembeli belum ramai di awal bulan, para pedagang mulai menyiapkan dagangan mereka sejak akhir Juli. Satu persatu kapal dan pesawat dijajakan, dijual seharga Rp35.000 untuk ukuran kecil hingga Rp80.000 untuk yang besar. Sebagian besar mainan didatangkan dari wilayah Pelaju, lalu dipasarkan secara bertahap seiring meningkatnya antusiasme warga. Biasanya ramenya pas kapan, Pak? Awal-awal tanggal 10-an. Oh, dari tanggal 10-an itu udah mulai rame ya, Pak? Jualan untuk sekarang ini dari tanggal 26 Juli lah. Oh, sudah dari 26 ya? Dari sebelum Agustus. Setiap tahunnya kami tuh
kurang lebih 200. 200. Kapal sama pesawat ya? Kapal sama pesawat kurang lebih 200 seluruhnya. Di antara mereka, para orang tua datang untuk membelikan mainan khas ini sebagai bagian dari rutinitas menyambut hari kemerdekaan. Memang biasa beli atau sama ada Pak di sini, Pak? Tahun sekali beli. Sekali. Untuk memperingati 17 Agustus ya? Jumlah pedagang diperkirakan terus bertambah menjelang 17 Agustus, terlebih dengan hadirnya Festival Bidar yang digelar Pemkor Palembang. Di tengah riuh merah putih, Jalan Merdeka kembali menjadi ruang nostalgia yang merayakan kemerdekaan dengan cara paling sederhana. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.